siapa, maka tidak akan bisa lagi dibedakan antara dongeng, legenda, mitos, dan juga sejarah atau pewahyuan. Begitu Pak Syaurna. Maka saya harapkan Anda sebagai seorang pendeta yang berharap diskusi teratur dan terstruktur, maka penuhi parameter itu. Saya petani, Bu. Tidak masalah. Saya ibu rumah tangga. Menyengajakan diri untuk kuliah, bukan untuk mencari gelar, tapi untuk mendedikasikan hidup saya, mengajarkan kalian Kristiani, cara berdiskusi, informasi tentang agama saya, dan bahkan informasi tentang agama Anda. Saya sengajakan diri saya untuk kuliah, bukan untuk mengejar profesi. Nah, ketika Anda berada di ruang publik bersama kami umat Islam, kami dituntut untuk kritis. Saya orang yang sangat skeptis dan sangat kritis. Nah, ketika Anda menyampaikan iman saya berkata begini begitu, Pak, perkara iman nih masukkan dalam kotak dogma, kunci, buang ke laut. Jangan diajak ngobrol. Diam saja di rumah. Tidak perlu, kita tidak butuh. Kenapa? Karena dogma itu berasal dari konsep manusia yang membenarkan apa yang harus dibenarkan. Karena arti dogma, doktrin sendiri adalah kebenaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji. Beda dengan sains. Sains diuji dulu, muncul teori ternyata telah didukung dan ternyata absolut benar menjadi hukum, maka disebut dengan kebenaran yang mutlak. Maka ketika Anda berbicara tentang iman, itu berdasar dari kognitif Anda. Banyak hal yang harus kami perhatikan. Siapa Anda sehingga Anda layak berbicara tentang kebenaran? Anda seorang petani. Seorang petani tidak memiliki kredibilitas terkait tentang teologi, lalu bicara tentang teologi, maka kenapa kami harus mendengarkan Anda? Kalau Anda bicara bagaimana cara menanam padi kepada saya akan dengarkan Anda. Kredibilitas Anda sebagai seorang petani. Tapi ketika Anda sebagai seorang petani bicara tentang teologi, Anda tidak pernah belajar, apa urusan kami harus mendengarkan Anda, Pak? Silakan dijawab. Kenapa kami harus mendengarkan Anda? Iya, baik. Jadi saya hanya menjawab apa yang Anda tanya untuk mempertanggungjawabkan keyakinan saya kepada apa yang saya yakini hari ini. Dari tadi kita berkotak-katik masalah siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah menjawab bahwa yang menulis itu ya adalah penulis itu, mereka. Dan tapi yang pertanyaannya si Bang Ardiansyah ini, Bang Ardiansyah, ya kamu kalau saya ngomong diam, katanya kita edukatif, ya kan? Iya, katanya seorang dosen. Ayolah edukatif kita bicara. Ya, kita bicara soal akademisi gimana sih? Ya, saya justru petani akademis nggak boleh fitnah, Pak. Akademisi nggak boleh fitnah. Kita kan bicara soal itu tadi. Kita bicara soal penulis tentang. Saya nggak tanya siapa penulis Matius. Enggak, saya nggak tanya itu tadi. Saya nggak tanya Anda itu. bilang siapa sih yang menulis siapa sih yang memverifikasi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab tadi. Tunggu. Jangan fitnah. Saya nggak tanya siapa penulis Matius, siapa penulis Matius. Saya nggak tanya itu. Ya, saya tanya siapa kan yang memverifikasi. Saya sudah ini kan klarifikasi. Itu baru benar. Oke ya. Gitu saya sudah loh, klarifikasi bahwa Anda tanya itu dari tadi soal siap mengklarifikasi tentang tulisan-tulisan tersebut. Nah, Anda juga harus tahu bagaimana cara kitab suci kami memahami kitab suci kami, bahwa memang di kitab suci kami itu Alkitab atau sudahlah ya, Injil. Soal Injil yang Anda maksud itu adalah catatan mengenai perkataan-perkataan daripada Yesus, dan juga tentang apa yang dia terima dari Bapanya, dan juga tentang aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal rohani atau hal-hal yang berhubungan dengan Yesus yang dicatat ke dalam 4 Injil itu. Begitu. Nah, Anda Yesus memverifikasi itu atau tidak? Ya, secara jelas dalam Yohanes pasal 21. Orang-orang emosi. Saya pun bisa emosi. Kenapa? Saya tidak perlu mempertahankan sisi akademis saya berhadapan dengan Anda. Kenapa? Anda nyerocos saja dari tadi. Kita diskusi ya. Kan ini lagi saya yang bicara. Anda suruh jawab, saya jawab. Tidak dapat poinnya. No, Anda tidak pertanyaan kalau sudah dapat poinnya, yang boleh mengatakan poinnya atau tidak itu harusnya host.
Ya. Host lah yang metodenya menentukan. Loh, Lah, kok saya Anda sudah yang bilang ngatur sekarang? tadi. Kok Anda yang ngatur room ini sekarang? Loh, kita kan punya host. Ya, kenapa Anda yang ngatur room ini sekarang? Enggak, saya enggak ngatur. Gini tapi loh, saya kita diundang TikTok ke room aja. ini. Jadi saya kita diundang. TikTok. Jadi Iya, saya berhak juga Anda diundang. meminta aturan di room ini. Tapi kalau Anda ingin diperlakukan secara baik, tolong Anda manusiakan diri Anda. Ketika Anda nyerocos, kita sudah dapat poinnya, Anda tidak berhenti bicara, bagaimana kami mau menghormati Anda? Maaf ya. Bertanya. Anda suruh saya bicara. Saya bicara. Kan Anda yang suruh saya bicara. Apa yang saya inginkan dari Anda? Saya minta metode apa ketika Anda menjelaskan? Iya, kan saya lagi menerangkan. Tadi. Saya dari tadi di sini, maaf. Dengarkan itu. saya dulu, dengarkan saya. Saya tidak meminta penjelasan 1 menit. Itu. Saya dengarkan minta. saya 1 menit. Saya tidak dari mau tadi di sini katanya saya ada di room yang akademisinya mantap. Semua orang-orang akademik. Tapi dari tadi ngerocos, bahasa ngerocos, ngaur, ketawa, menghina. Apakah itu orang-orang akademisi? Tidak, Anda tidak layak diajak diskusi akademis, Pak. Karena Anda sendiri tidak akademis. Pertama, Anda berbicara tanpa saya ada mungkin tidak metode akademis, yang Anda usung. tapi cara saya berbicara akademis. Karena Pak, saya orang-orang tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa narasi-narasi yang menghina. Lembut itu semuanya baik, tai itu lembut Pak, tapi bau dan itu kotor. Ketika kita berbicara dalam ranah dialektika ini, kami juga berhak menolak gagasan dan ide Anda karena lari dari topik. Saya bertanya kepada Anda, wahai Pak Syaorna, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui semua yang Anda imani itu? Metodenya apa? Masuk dalam ranah metode, manner, dan meter. Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Metode apa yang Anda gunakan sehingga Anda tahu apa yang Anda jelaskan itu adalah benar. Dulu, Anda selalu saya bicara. Ketika saya bicara, Anda potong. Anda kemudian menggunakan narasi-narasi yang gak enak. Ketika saya berbicara dengan Anda, dalam etika ini. Aduh, nggak usah bahas etika. Kristen nggak diajarkan etika. Tidak ada Kristen diajarkan etika. Yesus aja mengatakan orang lain itu anjing, ular beludak. Pak Syaorna, di sini nggak ada apa nih? Nggak ada aturan nih. Tidak ada. Tidak ada. Kristen itu tidak punya parameter etika. Kalian itu kita dihina di sini. Loh, saya menghormati Bang Geneva yang mengundang saya. Saya menghormati beliau. Iya, maka mari kita lanjut diskusi baik-baik. Ayo, Bapak, saya ingin tahu, saya ingin belajar kepada Anda ini. Metode apa yang Anda gunakan sehingga apa yang Anda sampaikan itu betul. Coba, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui informasi yang Anda sampaikan kepada kami tadi? Silakan. Disuruh bicara diam, ketika saya bicara Anda ngomong. Lalu playing victim mengatakan nggak ada etika. Oke, tidak masalah. Baca ya sebagai temannya gitu ya Bu ya. Silakan Bang Maes. Saya gini Bang Maes, saya ambil poin dulu Bang. Tadi dia menginginkan diskusi akademis. Bagaimana kita mau akademis dengan dia? Dia sendiri tidak akademis. Nah, kalau mau akademis seperti yang disampaikan Kang Chan tadi, kita ada metode, manner, meter, di mana di sini kita harus pertunjukkan informasi, metode apa yang kita gunakan ketika kita menjelaskan informasi itu, apakah kita menggunakan hermeneutika, tafsiran atau apa. Manner, penyajiannya. Ya, kalau penyajiannya cuma kalau saya bicaranya lembut maka saya akademis, tai juga lembut. Keras itu bukan berarti tidak akademis. Keras itu niscaya harus dilakukan tegas karena banyak orang yang peka telinganya ya. Tidak semua orang bisa mendengar. Kemudian yang ketiga adalah meter, materinya. Materinya apa? Substansi kita apa diskusinya? Oh, tentang kritik teks. Balik ke situ, jangan kemana-mana. Ini malah curhat. Silakan Bang Maes. Silakan tanggapi diskusi kita. Saya sudah tangkap hari ini. Apa itu tentang kritik teks, tentang kitab suci, verifikasi dan validasi kitab suci. Silakan Bang Maes. Kenapa kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Lanjut. Oke. Itu menurut saya ya. Itu karena makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci. Itu dikarenakan di dalamnya itu terkandung berisi dengan ayat-ayat firman yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para muridnya, atau para rasulnya, kayak gitu. Itu di perjanjian baru. Dan begitu juga dengan perjanjian yang lama, itu berisi firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada para nabi dan juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci.
Tuh yang dikatakan kitab suci itu kan, yang suci itu firmannya. Kalau bukunya itu, setiap buku itu kalau dibakar pun itu tak ada gunanya. Jadi yang suci. Kenapa? Buka Pak, coba diulangi. Jadi biar saya nggak ngerti penjelasan Anda. Saya nggak ngerti, maaf. Saya tidak bisa menangkap. Lalu kenapa alasan kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Coba ulangi Pak. Kenapa? Kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Alasannya apa? Karena di dalamnya itu terkandung firman-firman yang disampaikan oleh Yesus, dan juga kesaksian-kesaksian para rasul atau murid-murid Yesus yang dipilihnya. Itu di Perjanjian Baru. Dan begitu juga dengan Perjanjian Lama, di situ terkandung juga firman-firman yang disampaikan Tuhan langsung kepada para nabi, dan sebagian juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Jadi poinnya Pak, poinnya secara singkat, Anda menganggap kitab Anda suci karena itu firman. Poinnya begini, silakan. Poinnya begini. Jadi yang dikatakan suci, setiap buku yang namanya buku itu kalau dituliskan di situ firman-firman di dalamnya, itu bisa dikatakan suci. Buku itu suci karena ada firman-firman di dalamnya. Begitu ya Bu. Jadi sudah Pak, sudah. Maksudnya kita nggak usah kemana-mana dulu. Jadi gini Pak, biar kita satu poin ini kita clearkan, karena saya belum bisa mengerti. Mengertinya begini, saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan firman menurut Bapak, biar saya tahu. Biar kita ini aja Pak, kita dasar-dasar aja dulu. Menurut Bapak firman itu artinya apa gitu? Apa yang Bapak pahami? Nah, itu kalau yang namanya firman itu kan suatu ketetapan, suatu ketetapan atau pedoman-pedoman yang layak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, seperti itu Bu. Firman itu secara etimologi, secara terminologi Bapak tahu tidak? Artinya apa? Maksudnya gimana Bu? Pengertian firman itu secara universal yang diketahui oleh seluruh orang yang berada dalam ranah akademis, Bapak tahu tidak artinya apa? Kalau menurut saya sih, soalnya kalau akademis saya tidak akademis ya Bu ya. Soalnya, saya kan belajar ya Pak ya. Pengetahuannya saya menangkap apa definisi firman yang Bapak sampaikan dengan definisi firman yang saya pelajari itu berbeda. Saya ingin mengajukan kepada Bapak secara akademis, firman itu berasal dari bahasa Persia, dari kata farman. Arti firman sebelum diambil oleh tulisan bahasa Indonesia KBBI atau diambil oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipakai dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah dekret atau keputusan. Paham ya? Dekret atau keputusan dari pemerintahan. Nah, itu farman namanya. Ya. Nah, kemudian kata firman ini dijadikan padanan kata untuk kalau dalam Bible perkataan Tuhan, perkataan malaikat, dan perkataan Yesus. Perkataan. Lalu kemudian dalam bahasa Islam firman ini dipadankan dengan kalam Allah, Al-Quran. Kalau Nabi yang berkata disebut bersabda. Kalau Yesus berkata disebut biasanya juga bersabda. Sabda Yesus. Beda lagi tuh. Nah, maka ketika di dalam kitab Anda yakini sebagai firman Tuhan, karena itu alasan mengapa kitab Anda dikatakan suci, pertanyaan saya muncul. Apakah masih bisa dikatakan firman Tuhan kitab Anda ketika di dalamnya ada perkataan Paulus? Ada perkataan-perkataan yang bukan datang dari Tuhan? Maka masih bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan-perkataan manusia lainnya? Silakan dijawab. Menurut saya begini Bu, kalau yang namanya buku itu tanpa kesaksian yang lebih detail di dalamnya, dicampur adukan di dalam yang ada tercatat di firman-firman itu, bagaimana kita mengetahui firman itu benar atau salah kalau tidak ada penjelasan
dari orang-orang yang ada dan yang menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, seperti itu, Bu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Gimana? apakah kitab Bapak itu masih dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Karena kalau saya katakan ini handphone, Pak, tapi ternyata ini sendal, maka saya berbohong. Atau saya bilang di dalam ini kotaknya tisu ya, Pak. Ini kotak tisu ya, Pak. Saya bilang di dalamnya tisu. Tahu-tahu di dalamnya ada handphone, maka saya berbohong namanya. Bapak paham ya? Oke. Saya bilang begini nih. Ini saya katakan adalah kotak tisu, tisu di dalamnya. Betul, kalau dilihat dari sampul memang seperti kotak tisu, tapi di dalam ternyata ada handphone. Maka ketika saya katakan di dalamnya ada tisu, saya berbohong. Apa? Karena apa? Karena di dalamnya ternyata bukan hanya tisu, tapi juga ada handphone, maka saya berbohong. Maka saya tanyakan, ketika Anda katakan, Anda sudah sepakati dengan saya sudah memberikan wawasan kepada Anda berkaitan sesuatu yang informasi yang akademis. Anda boleh cross check. Jangan percaya kepada saya. Silakan di cross check ilmu yang saya kasih. Bahwa firman itu artinya dekrit dan keputusan. Perkataan dari pemerintah. Maka kalau seandainya kita pakai kamus bahasa Indonesia, firman itu perkataan Tuhan atau perkataan Yesus. Nah, apakah kitab suci Anda masih bisa dikatakan firman Tuhan ketika bercampur dengan perkataan manusia? Pertanyaan saya itu. Anda hanya tinggal menjawab sebenarnya simple. Oh, masih bisa karena. Oh, tidak bisa lagi karena. Karena saya hanya bertanya. Katanya ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Loh, di dalamnya kan ada perkataan manusia. Nah, apakah masih bisa dikatakan ini sebagai firman Tuhan kalau di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Itu yang ingin saya tanya, Bapak. Oke, baik. Yang namanya kitab suci ya suci, karena sebenarnya kalau boleh saya lebih jelaskan lebih detail itu kalau seandainya silakan, tapi jangan lari dari topik ya, Pak. Pertanyaan saya coba Bapak ulangi biar Bapak paham apa yang saya tanyakan. Coba pertanyaan biar saya tahu Bapak memahami, menangkap apa kira-kira pertanyaan saya diulang, Pak, biar saya paham gitu. Bapak mengerti. Ya, ini akan saya jawab. Di dalam satu buku, di dalamnya terkandung firman-firman yang sudah disampaikan, sudah tercatat di dalam buku tersebut, kemudian ditambahkan dengan penerangan penjelasan tentang asal muasalnya firman tersebut. Di situ tetap dikatakan suci. Itu kitab suci. Ya, kenapa? Masih bisa yang dikatakan firman. Saya tidak bertanya suci atau tidak, Pak. Adalah firmannya gitu loh, Bu. Pak, saya tidak bertanya suci atau tidak itu nanti, Pak. Itu masih ke naik level nanti. Kita masih di level apakah dia masih bisa dikatakan firman? Karena arti firman sendiri kan saya sudah kasih analogi. Ini dalamnya tisu. Tapi di dalamnya ternyata ada HP juga. Di dalamnya juga ada tisu. Maka ketika saya katakan di dalamnya adalah tisu, saya berbohong karena ternyata di dalamnya ada HP. Nah, ketika di dalam kitab Anda bukan hanya firman Tuhan tapi juga perkataan manusia, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu firman? Karena yang tepatnya adalah kitab Anda itu adalah perkataan Tuhan Anda yang bercampur dengan perkataan manusia. Nah, kalau perkataan Tuhan bercampur dengan perkataan manusia, kenapa harus dikatakan firman? Karena tidak tepat. Karena firman sendiri artinya adalah dekret keputusan dari pemerintah. Satu orang yang berbicara. Nah, silakan dan diterapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkataan Tuhan. Di kitab Anda ada perkataan Paulus, surat-surat Paulus. Apakah dia Tuhan? Silakan dijawab. Ya, jadi saya rasa baik. Saya rasa Bunda Rifa juga tahu ya bahwasanya di dalam Alkitab itu ada istilah berbeda warna. Ada warna merah dan juga ada warna warna hitam gitu. Iya kan? Nah, jadi dari situ kita bisa membedakan yang mana firman dan yang mana jelasan lainnya. Saya harus kasih edukasi kepada Bapak, bukan saya merendahkan Bapak, tapi sepertinya Bapak gagal paham. Bapak yang terhormat, saya pelajar, saya mahasiswi. Kitab Anda itu secara esensi tidak bisa dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya bercampur
boleh dikatakan firman Tuhan asal ditambahkan kata-katanya. Kitab kalian adalah kitab yang katanya ada firman Tuhan yang bercampur dengan keterangan manusia. Itu baru tepat. Mohon izin menjawab boleh? Muslim atau non Muslim? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Saya Kristiani. Oke. Anda minta izin dulu kepada saudara Anda Kristen untuk menjawab pertanyaan saya. Biar kita menghormati saudara Anda. Pak Maes, dikasih izin saudara Anda Kristen lain untuk menjawab? Oke, kalau seandainya ada silakan jawab. dari Terima kasih. Kitab suci menurut ajaran Kristiani dengan ajaran Islam berbeda. Itu dulu dipahami. Oh, betul. Itu dulu dipahami ya. Siap. Jadi kalau di dalam ajaran Kristiani, Alkitab yang disebut di dalamnya bagian dari Injil-Injil, di sana ada perkataan firman Tuhan dan perkataan murid-murid dan perkataan manusia yang menjelaskan tentang firman itu, yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Jadi klaim seperti ini tadi saya rasa tidak cocok untuk diarahkan ke klaim Alkitab. Yang mana, Pak? Klaim yang mana? Tahu arti klaim? Kitab suci, arti karena klaim kitab suci sebentar dulu Ibu. Karena kitab suci Kristiani dengan kitab suci agama Islam berbeda maknanya. Pak, jangan diulangi, Pak. Kita seluruh alam juga tahu kitab kita beda. Bapak mau ulang jawaban. Gak perlu, Bapak jangan beri Bapak informasi. mau ulang jawaban. Sabar, Bang. Jangan berikan informasi yang tidak kami butuhkan. Seluruh alam juga tahu, ayam pun juga tahu kitab kita beda. Yang saya pertanyakan adalah, bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan dari definisi, etimologi dan terminologinya tentang firman itu? Dan bisakah tetap kitab Anda dikatakan firman Tuhan? Itu pertanyaan saya, so simple, Pak. Dan ketika Anda menjelaskan tadi, penjelasan Anda tadi, penjelasan Anda tadi, itu yang ngasih tahu Anda siapa kepada Anda begitu penjelasannya? Itu ada di dalam Alkitab sendiri bagaimana? Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Loh, saya bukan penghafal loh ya. Saya bukan penghafal. Pak, saya tidak tuntut Anda jadi penghafal. Saya ingin tahu, kok bisa tahu jenengan itu kok tahu dari mana Anda gitu. kan bertanya, karena saya tidak harus percaya dengan Anda. Ini loh Ibu, jangan memaksa kami sesuai dengan pola pikir Anda. Loh, itu yang salah. Ya sudah, kalau Anda tidak mau mengikuti pola pikir yang akademis, ya nggak usah naik. Ngapain naik? Loh, gini loh Ibu. Inilah tugas-tugas Anda membantah dan memperkuat iman Anda. Tugas kami apa membantah. Yang mau saya bantah dari pernyataan Anda? Pernyataan Anda saja tidak ada landasannya. Mau bantah bagaimana? Loh, bagaimana saya mau memberikan antitesis, tesisnya aja nggak ada. Anda mengklaim apa yang bahwa saya itu klaim? tidak bisa disebut kitab suci. Loh, tidak bisa disebut firman. Tunjukkan di menit keberapa saya dengar. Anda bertanya, boleh nggak saya jelaskan? Anda Atau menjelaskan, Anda menjawab. Yang saya butuh itu dasar Anda. Gini loh Pak, saya hormati Anda ya. Boleh nggak Anda bertanya, saya menjawab. Saya, Anda bertanya, Anda menjawab. Anda baru naik, tiba-tiba tidak mengerti konteks diskusi saya ini. Izin, dan Anda mengizinkan. Iya, otomatis saya mengizinkan menjawab. Anda, tapi saya menuntut. Ketika Anda menjelaskan bahwa kitab saya, iman saya tidak perlu dituntun Ibu. Loh, ya udah turun, nggak usah naik. Seperti apa yang ya saya nggak peduli iman Anda nyimbang botol kecap juga saya nggak peduli. Saya mempertahankan Ya udah ngapain naik? Ya ngapain bagi naik? umat Kristiani jangan mau diarahkan seperti mereka pola pikir mereka. Itu saja. Yang menyamakan pola pikir kita siapa? Anda tidak saya tuntut pola pikirnya seperti saya. Tidak akan mampu karena kalian tidak berakal. Saya hanya bertanya kepada Pak Maes, Pak, kalau kitab kalian dikatakan firman Tuhan, kok bisa? Di dalam kitab kalian itu ada perkataan manusia, kan itu tadi. Loh kok tantrum? Jawab aja dong. Ketika, bentar Bang Maes. Ketika Anda panjang lebar menjelaskan Alkitab, gundulmu kui Alkitab. Hei, nggak malu toh jenengan iki. Ngambil-ngambil diksi yang muncul dari Al-Quran. Sejak kapan kitabmu dibilang Alkitab? Kitabmu tuh Bible. Dari kata Biblos. Kumpulan catatan manusia. Hasil karya lepas manusia. Bu, kalau menjelaskan ini pakai data loh. Mohon izin ya Bang Geneva. Oke, siapa lagi ini? Bang Maes atau Bang Saurna yang mau bicara? Silakan. Enggak, saya mau minta izin turun ke Bang Geneva. Bang Geneva, ini Pak Pendeta Saurna ini. Silakan ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Pak Saunara sudah mampir di room saya. Apabila Abang berkenan turunin untuk lanjut berdiskusi, monggo saya persilahkan. Apabila turunin, udah. Ya, apa Bang Muhammad Zin? Biarkan Bang Geneva.
Ya, Pak Saunara, monitor. Mohon maaf saya noise di sini. Iya, pasrahkan siap Pak. kepada Saya sebenarnya Uni masih Pak dan betah di sini, hanya Pak saja Adina Irfan. penggunaan narasi-narasinya tidak cocok dengan saya, Pak. Gitu, Bang, gini, Pak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan cocok atau tidaknya itu kan dari perspektif pribadi masing-masing, Pak Saunara. Tetapi di sini ranah edukasinya itu yang menilai itu tidak hanya yang di atas, Pak, tapi yang di bawah juga. Seperti itu ya, Pak. Ya Pak, siap. Hanya saja kan Bapak sering ke room saya, pasti tahu ya bahwa menggunakan narasi-narasi ada intrik-intrik sedikit tentang menuju kepada apa ya, termasuk apa ya, merendahkan orang itu Pak, yang nggak enak. Tapi Kita saya nggak senang pernah kok, saya senang. merendahkan, Pak. Saya Pak, senang, mohon saya maaf, senang. Pak, saya tidak dari tadi kita tidak ada ranah merendahkan. Nggak ada merendahkan orang, Pak. Data itu adalah hal Jangan yang seperti wajar, mereka Pak. merendahkan Dan sesama saya manusia itu naik ke room Bapak itu baru sekali, Orang tua Bapak ini ngomong naik di room kayak. saya sudah 2 kali ini, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, kita Ya, nggak pernah siap, merendahkan Pak, orang siap. loh, Pak. Kita Siap. nggak pernah bilang Bapak merendahkan apa atau apa, nggak pernah kita, Pak. Kalaupun kita berbeda pendapat, ya biarlah itu yang Kata berbeda Ibu pendapat ini tadi saja. itu sudah merendahkan Ini saya sebagai kenapa manusia. sih ini Pak? Ah, Anda apa ini sih? bukan Anda gini loh. Kenapa terkadang kalian diperlakukan seperti hewan di Komal ini? Karena Anda sendiri yang menjadikan diri Anda sama seperti hewan. Contohnya Anda loh Pak. Sebaliknya, Bang Sauna ini lagi Saat bicara. Anda bertanya, kami Udah menjawab deh, seperti Anda apa yang kalau kami kita lagi pikirkan. ngomong, Anda bicara, kita nggak akan bisa connect. Bang Saunara lagi ngomong sama Bang Geneva, dia mau minta izin turun. Jadi dia salah paham, merasa terendahkan di sini. Ini Bang Ardiansa lagi ngelurusin. Kamu udah tua banget. Enggak, saya nggak merasa terendahkan. Saya nggak merasa terendahkan. Tapi kan saya ingin tahu juga nilai-nilai edukasi yang ada di sini tentang Siap. Saudara Rifa dan Ardiansyah. Siap, Saya ingin siap. dengar sebenarnya. Cuma penggunaan Abang kata tanya tadi aja itu Bang. loh yang nggak enak. Abang Pendeta. Kalau nggak gini, saya kasih Saya masukan saja petani, ya. petani. Ya, Abang petani yang jadi petani yang sekarang jadi pendeta, gini aja. Abang tanya saja tentang Islam kepada kami. Saya tidak akan bertanya kepada Abang kecuali Abang membuat sebuah klaim, karena klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Anda boleh berada di sini, silakan bertanya saja tentang Islam. Tanya aja seumur hidup, tanya aja terus sama aku. Abang masuk ke komalku, tanya, izinkan aku masuk komal Abang, aku juga boleh ditanya. Tanya aja terus ya, gitu aja. Aku kasih inilah, aku kasih apa namanya, ide dan gagasan. Gitu aja ya Bang ya. Kalau Abang tidak mau kiranya, karena memang jujur saya bilang, Abang petani, ketika iman Kristiani dipertanyakan, bahasa apapun yang kami gunakan, diksi apapun yang kami gunakan, semuanya memang menista Bang. Contoh, Tuhan Anda mati, itu penistaan terhadap Tuhan. Tapi itu iman kalian. Tuhan Anda berkelamin, itu fakta, itu penistaan. Kata siapa Bu berkelamin? Hah? Tuhan nggak berkelamin? Yang disunat 8 hari itu apa, Pak? Bapak bicara soal dia manusia, bukan soal dia Tuhan. Nah, itu Nah, Tuhan dia yang bukan? manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Ya sudah Bukan selesai, berarti? bukan Tuhan Ya berarti, udah, bukan. ya udah. Udah selesai. Ya udah, makasih. Nah kan enak kita Pak diskusinya. Yang penting kami tahu kalau ternyata manusia yang berkelamin yang disunat dari ke-8 itu bukan Tuhan. Udah, berarti sama seperti kami. Ya, saya sudah bilang, saya nggak pernah mengatakan Yesus yang sudah jadi manusia itu Tuhan, nggak. Wah, keren Bapak. Sip, ya udah deh kalau gitu selesai diskusinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Udah. Ya Pak Sorna, terima kasih atas edukasinya. Pada pagi ini saya juga baru mendapatkan wawasan bahwa Yesus yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Maka Pak Sorna tidak ditebus oleh Tuhan, tapi ditebus oleh manusia yang dituhankan. Enggak. Hah? Enggak juga lagi. Akan dilanjut, baik, kita akan bicara dengan saudara Anda ya, dengan Anda tentang itu, tapi lanjut dulu dengan Maes saja. Saya masih Ya, tetap saya dengan oke. Maes ya. Anda Kita bertanya bahas saja soal ya. itu. Baik. Iya, baik, terima kasih. Gitu kan enak tuh ya. Bang Maes, silakan dilanjutkan Bang Maes. Yang di bawah Jawa Tengah TV, kalau bisa mengikuti Bang Maes dengan Pak Saurna boleh naik. Tapi kalau Anda lebih rendah daripada Bang Saurna dan Bang Maes, kami lebih baik ngomong sama saudara kami yang berdua ini aja. Soalnya Anda naik ke atas belum dikasih bicara, ada bicara. Coba seperti mereka berdua ini. Bisa ya Pak Jawa Tengah?
Sebentar dulu, saya luruskan dulu. Sebentar, mohon izin. Saya lagi belum apa-apa udah memonopoli. Sudah nampak kali birahinya untuk menunjukkan eksistensi. Mohon izin. Anda host, mohon izin. Saya mau bicara sama Anda orang dulu ini aja, saya turunkan ya. Kami menjawab sesuai dengan iman kami. Jangan paksa kami menjawab sesuai dengan imanmu. Karena tujuannya kalau kami menjawab sesuai imanmu adalah memaksa kebenaran Quran untuk kami terima. Dan itu Sejak tidak kapan benar. saya memaksa sesuai dengan iman saya? Sejak kapan saya beriman kepada kitab kalian itu? Yang saya tanyakan adalah dari mana sumbernya? Dengan imannya, jangan kamu paksa. Aduh, ini nggak bisa diskusi. Turun lanjut. ya, maaf ya, izin ya turun ya. Saya lebih ngomong sama, bisa nggak? Kalau bisa kita lanjut nih. Oke, kalau bisa lanjut, oke, bagus. Oke, ada 3 orang Kristiani, Bang Ardiansah, Kang Chan, Bang Muhammad Zain, siap-siap untuk menjawab pertanyaan tentang Islam. Saya tidak akan mempertanyakan keyakinan kalian, kecuali kalian yang mau ditanya dan kalian yang mengklaim. Di sini kita belum ada tema, tapi tadi kita mendengarkan diskusi Bang Ardiansah dengan Bang Saurna terkait tentang validasi verifikasi kitab suci. Mari kita lanjutkan diskusi tentang hal ini ya. Di sini kami ada pihak muslim, ada beberapa orang, ada saya, Bang Ardiansah, host, ada Bang Al Ayubi, Bang Muhammad Zain. Di antara kami semua berhak menjelaskan, menjawab apapun pertanyaan kalian. Kalian di sini ada 3 orang. Nah, kebetulan saya yang dibesarkan, maka saya mengajukan ide dan gagasan. Silahkan kalian jelaskan kembali kenapa kitab kalian bisa dikatakan kitab suci. Kalian punya hak untuk menjawab, tapi jangan lari kemana-mana. Contoh, saya katakan, saya mudah sekali nih. Kenapa kitabmu bisa dikatakan suci? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak bercampur dengan perkataan manusia. Nah, simple. Simple dalilnya. Nah, kemudian kalian umat Kristiani tolong jawab. Apa alasan kitab kalian itu dikatakan suci? Dan nanti dalilnya mana? Kalau saya ketika saya katakan bahwa Al-Quran kalam Allah, saya akan tunjukkan dalilnya. Ya. Nah, silahkan siapa dulu yang mau menjawab? Mai-Es, Saurna, atau Jawa Tengah? Mungkin saya biar saya coba dulu berikan jawaban tentang itu Pak Bu Rifa ya, boleh ya? Silakan. Oke. Ya, itu kitab kami Bang, izin Kristen Bang itu. sedikit, mohon maaf, minta maaf saya, maaf. Saya kasih dalil dulu nih. Tadi saya bilang Al-Quran adalah kenapa suci? Karena dia kalam Allah. Dalilnya mana? At-Taubah ayat ke-6. Jelas ya? Dalilnya ada, penjelasan pun ada. Sekarang kalian juga seperti itu. Silakan, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Jawabannya, dasarnya apa? Monggo. Oke, karena kami mengatakan kitab Kristen itu suci karena firman-firman ada di dalamnya. Ya, jadi kalau mengenai perkataan-perkataan manusia yang dituduh yang dikatakan itu bercampur dengan perkataan manusia itu kan bagi kami Kristen ya, itu kami tidak ingin menanyakan kepada agama manapun, itu pokoknya itu bagi kami bahwasanya itu adalah penjelasan supaya kami bisa tahu bahwasanya firman tersebut asalnya dari mana, seperti apa cara dia menyampaikannya, dan di mana letak dia waktu itu dia menyampaikan. Kalau tidak ada penjelasan tentang hal itu, bagaimana kita tahu bahwasanya firman itu betul-betul disampaikan gitu. Jadi izin ya, izin. Jadi Anda mengakui yang namanya kitab Anda dikatakan suci karena di dalamnya bercampur antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia lainnya dan penjelasan. Karena adanya firman di dalamnya, Bu. Oh, karena ada firman. Nah, jadi kalau ada majalah Bobo di dalam mengutip kitab Matius, maka majalah Bobo itu dikatakan kitab suci. Kalau seandainya, Bu, kalau hanya ada di situ tertulis satu atau dua ayat saja, ya udah, ya mungkin itu hanya berarti penjelasan. Bisa dikatakan kitab suci. Ada majalah Times, bukan ya, majalah Anekayes. Zaman dulu tuh saya punya tuh. Di dalam majalah Anekayes itu ada pendeta yang mengutip firman-firman Tuhan, ditulislah di dalam itu firman Tuhan. Maka majalah Anekayes juga disebut kitab suci, betul? Karena mengandung firman Tuhan. Oke. Betul? Nah, begini, Bu. Jadi begini. Ini kan bukan majalah majalah yang baru saja Ibu katakan. Ini
Makanya kami mengatakan kitab kami Kristen itu suci karena adanya firman di dalamnya. Itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi keseluruhan firman ada di dalamnya, Bu. Keseluruhan firman ada di dalamnya, walaupun nanti masuk dalam majalah Bobo. Maka majalah Bobo tersebut dikatakan sebagai kitab suci. Ya bagi yang mau meyakininya, kalau dia katakan itu kitab suci karena berarti pilihan. Itu baginya. Pilihan lah. Suka-suka mereka lah. Berarti tidak ada parameter khusus ya. Terpulang kepada siapa yang meyakini, suka-suka kalian lah gitu. Tuh. Ya, kan bukankah selama ini kita seperti itu, Bu? Adanya misalnya memang kita begitu kalian. ditawarin dengan kitab, misalnya ada orang luar datang menawarkan kita sebuah kitab itu, ya. Ini imani Pak, ini imani Bu, ya. Tentu saja itu pilihan, kita. Pilihan, ya suka-suka ya. Kalau mau dianggap suci ya silakan, enggak juga. Oke, sudah dapat poinnya. Terima kasih penjelasannya. Sekarang siapa? Bang Ardiansah, Bang Chan, Bang Muhammad Zain, Bang Alayubi. Iya, ya. Gimana Uni? Bang Ardiansah, silakan. Ya, Bapak saya pikir gagal memahami apa itu kitab suci. Coba kita samakan persepsi dulu, Pak. Menurut Bapak, apa definisi kitab suci, Pak? Malah diem. Ya, definisi kitab suci, Pak. Apa? Tak tahu juga sih. Menurut Bapak itu. Saya harus makan apa pagi ini kalau Bapak nggak tahu? Ya, ini kan room kan. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Kita hargai. Minta maaf ya, Pak ya. Maaf ya. Oke, kita hargai ya, Pak ya. Jadi gini, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kitab itu sendiri kalau di dalam bahasa Arab itu lafadznya mustarok. Tidak bisa hanya diartikan sebuah buku kalau dalam bahasa Arab ya. Tetapi kalau kita sebut sebagai kitab suci sesuai dengan KBBI ada 2 definisi berarti tadi kan. Definisi pertama sesuai dengan KBBI, definisi kedua sesuai dengan bahasa Arab. Ini berbeda, kan begitu. Nah, kitab suci yang kita bahas di sini adalah wahyu Tuhannya. Apakah benar syaratnya disebut kitab suci adalah wahyu Tuhan? Apakah benar Lukas, Matius, Markus, Yohanes keseluruhan itu adalah wahyu Tuhan? Ya tentu saja Pak. Firman-firman yang disampaikan yang sudah ditandai dengan tinta merah itu firman Pak. Oh, wahyu, berarti yang bukan wahyu tapi langsung perkataan Yesus yang menyampaikannya itu. Loh. Tunggu. Itu perkataan Tuhan atau perkataan Yesus? Perkataan Tuhan lah Pak. Yesus itu kan Tuhan. Oke, bagi berarti mohon izin saudaraku yang berarti Kristiani, perkataan mohon izin boleh menjawab saudaraku yang Kristiani. Diem dulu lah Pak, gantian lah Pak. Kan Saya belum kan selesai. mohon izin Dihargai bertanya. dulu. Enggak, saya enggak izinkan Pak. Ya, saya enggak izinkan. Saya belum selesai sama Pak My Eyes. Oke, Pak Jawa Tengah yang kondusif lah, jangan kayak gitulah. Ya, kan yang disuruh ngomong tadi saya sama Bang My Eyes. Abang di mute dulu ya. Silakan Thank you, dilanjut. Silakan dilanjut. Oke, Saya diam. siap. Oke, bagus. Kita tadi sampai di mana, Pak? Pak My Eyes, berarti Anda menyatakan yang wahyu Tuhan hanyalah yang tinta merah, betul? Ya. Yang bukan tinta merah bukan wahyu Tuhan, betul? Ya, itu penjelasannya. Ya, pertanyaan saya, yang tinta merah wahyu Tuhan atau bukan? Yang tinta merah wahyu ya. Loh, yang bukan tinta merah? Bukan maksud saya ini. Yang tinta merah itu adalah firman-firman yang langsung disampaikan oleh Yesus Tuhan. Iya, itu wahyu bukan itu? Bukan? Itu yang namanya wahyu itu penerima ya Pak ya. Wahyu jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia itu didatangin Bapa, terus Bapa bilang kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada orang-orang begini. Itu tidak ada ayatnya pernah. Lah itu sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat 8 baca. Apa itu? Itu Yesus menerima firman nggak itu? Coba baca.
Yohanes 17 ayat Iya. 8. Nah, kan? Iya. Berarti Yesus menerima Itu- firman kan? Ya, itu memang pengakuan Yesus seperti itu. Nah, berarti Jadi, pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Gini, Pengakuan begini, Pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Iya, begini, Pak. Enggak, jawab dulu, kan Pak. Pengakuan Yesus ini benar atau salah? Tentu saja pengakuannya itu benar, Pak. Ah, benar. Tapi Berarti begini, berarti pengakuan Yesus ini benar, berarti Yesus menerima firman, betul? ya, begini penjelasannya, Pak. Ya, kalau kita pun juga udah tahu bahwasanya para nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka. Saya nggak dan tanya itu, langsung- Pak. Saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman atau tidak? Dia tidak ada ayat dia bilang saya didatangi Tuhan, didatangi Loh, Bapa terus. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, Yesus menerima firman tidak? Ya udah, pokoknya Yesus tidak mengatakan dia menerima firman, tapi dia bilang firman yang disampaikan, udah dia sampaikan seperti itu. Pak. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan, kau itu siapa? Engkau itu siapa? Ya, yang disampaikan kan? Bukan, Itu, pertanyaan nggak saya. diterima. Sebab segala firman yang telah engkau, coba saya buka datanya. Waduh, Bapak ini gimana sih? Izin ya, Oh, Uni iya Rifa sih. ya. Izin ya, Uni. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin digedekan ya, host. Saya akan buka datanya. Bapak ini nggak pernah baca Bible atau gimana sih? Kok nggak tahu ada ayat gitu? Yohanes 17. Iya, Pak. Pak, bisa kelihatan, Pak, di layar saya, Pak? Bisa, Pak? Hurufnya terlalu kecil, Pak. Oh, terlalu Bacain kecil. Nih, apa-apa. saya gedein. Nah, udah? Ya, boleh dibacain aja, Pak. Sebab segala, ini perkataan merah kan, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Iya, yang iya, silakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, yang ngomong kan Yesus, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Oke. yang engkau ini siapa, Pak? Iya, Bapak katanya. Nah, berarti Oke. sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepadaku, berarti Bapak menyampaikan firman nggak? Iya, menyampaikan firman. Kepada? Oke. Iya, kepada Yesus. Nah, berarti Yesus Oke. menerima firman kan? Iya. Nah, ya sudah. Tadi katanya nggak ada Yesus menerima firman. Sekarang ada kan? Enggak, maksud saya begini loh. Nah, mulai. Kan semua nabi itu kan, semua nabi-nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka seperti itu loh. Karena ada Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman nggak? Itu aja, nggak usah kemana-mana. Yesus menerima firman Dia nggak? menerima. Ah, iya kan? Oke. Menerima firman kan? Betul? Oke. Yang mana yang firman dari Bapak? Pertanyaan saya. Ini kan engkau. Yang engkau sampaikan, yang mana yang firman dari Bapak? Saya ingin tahu. Ini kan perkataan Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Yang mana? Nah, itu menurut saya ya, itu kan firman-firman itu yang dia bilang yang firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus ya udah disampaikan kepada umat manusia. Saya nggak tanya itu. Sesuai dengan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau Saya nggak tanya mampu itu, menjelaskan, Pak. nggak usah dijawab. Pertanyaan saya, tadi Bapak bilang engkau ini adalah Bapak. Sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepada kuku Yesus, Bapak menyampaikan firman kepada Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firmannya Bapak gitu? Ini kan perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Di mana?
Di Yohanes, Markus, Matius, Lukas ayat berapa? Yang firman dari Bapak, yang mana? Oke, semua itu memang katakanlah semuanya, semua yang titan merah itu firman dari Bapa bolehlah. Jadi Loh, begini. ini perkataan Yesus, Pak, bukan Iya, firman dari Bapak. Iya, saya setuju dengan hal itu, Pak. Ini biar saja ikuti narasinya. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, Kalau nggak bisa menjawab, jangan dipaksakan dirimu, Pak. Pak dijawab Iya. aja Yohanes 17 ayat 3. Pak, biar saya